Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Maulana dengan NIM 2104055026. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai pengertian pengamat alat ukur, jenis-jenis anak berkesulitan belajar yang sesuai pada anak berkesulitan belajar pada umumnya. Tentu saja, yaitu pengamat alat ukur adalah bagian esensial dari kegiatan ilmuwan, yaitu ilmu pengukuran, yang dimana merupakan salah satu cabang dari ilmu statistika terapan yang bertujuan yaitu untuk membangun dasar-dasar pengembangan yang berupa tes yang lebih baik. Nah, dimana sehingga terdapat suatu yang menghasilkan tes yang lebih relevan dan berfungsi secara optimal, valid, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Menurut Sugiono, alat ukur merupakan suatu alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel yang dimana berfungsi untuk mengungkapkan fakta menjadi data. Mungkin itu saja menurut Sugiono 2013. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak berkesulitan belajar menurut ahli. Menurut Sandrake, anak berkesulitan belajar atau biasa disebut dengan dalam bahasa Inggris learning disability adalah anak yang mengalami hambatan atau gangguan neurologis atau kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata atau tidak sesuai dengan teman-temannya pada usia sebaya. Nah, kemudian anak berkesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menunjukkan adanya hambatan dalam proses pembelajarannya pada saat di persekolahan ataupun pada saat jam pelajaran dimulai. Selanjutnya kita akan melangkah ke jenis-jenis anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar tidak dapat terlihat dari sejak lahir, yang dimana inteligensi atau suatu pemikiran tidak selalu menjadi faktor seseorang untuk mengalami kesulitan belajar. Namun ada faktor lain di luar inteligensi itu sendiri, yang dimana gangguan belajar sendiri merupakan suatu hambatan dalam mencapai atau menerima atau menyimpan dan memanfaatkan serta menerapkan informasi atau potensi sehingga dapat berdampak pada proses pembelajaran akademik anak. Menurut Octavia Elizabeth et al. 2024. Nah, kesulitan belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu ada diskalkulia, disgrafia, dan disleksia. Nah, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis-jenis anak berkesulitan belajar. Adapun yang pertama yaitu disleksia. Nah, dalam bahasa Inggris, disleksia juga disebut dengan dyslexia. Secara umum, disleksia dapat diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak mampu belajar, di mana pada kondisi tersebut anak dengan penderita disleksia sulit untuk melakukan aktivitas seperti membaca, menulis, menurut Sahroni et al. 2021. Nah, selanjutnya yaitu dimana yang kedua yaitu ada disgrafia. Menurut Breder, disgrafia adalah suatu kelainan neurologis yang mengganggu proses menulis seorang anak atau menjelaskan seorang anak. Hal ini dapat terlihat dari suatu rasa canggung yang menggunakan pensil, buruknya ejaan atau buruknya tulisan, yang kemudian mengganggu
yang mengganggu keterbacaan anak dan otomatis tulisan tangan atau ejaan anak terlepas dari kemampuan siswa untuk membaca atau memahami kata. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu diskalkulia. Nah, diskalkulia adalah suatu hambatan yang berkaitan dengan angka sebagai akibat dari adanya gangguan neurologis. Nah, dengan demikian, anak dengan gangguan atau hambatan diskalkulia mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan hitungan, angka, matematika, perkalian. Karena kesulitan itu memahami konsep hitungan itu menurut Karisna dan Widilianti 2016. Sedangkan menurut Sinaga dan Simarta, diskalkulia adalah seseorang yang mengalami kesulitan atau hambatan belajar yang dimana dapat dilihat dari kesenjangan antara kemampuan akademik yang diperoleh terhadap kemampuan inteligensi yang tidak bermasalah menurut Diva dan Purwagarindum 2022. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai pengembangan alat ukur, pengertian anak berkesulitan belajar, serta 3 jenis anak berkesulitan belajar, yaitu diskalkulia, disgrafia, dan disleksia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak